Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Puji Purwanto dalam mata pelajaran matematika kelas 8A. Melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Minggu lalu kita ada membahas tentang apa sih bedanya antara relasi dan fungsi. Sebetulnya kan perbedaan antara mereka berdua itu hanya terletak pada daerah asalnya saja. Jika daerah asalnya itu bercabang ataupun ada yang kosong, tertinggal kosong, maka dia adalah relasi, hanya menghubungkan saja. Tetapi apabila daerah asalnya itu memetakan satu kali, dia menghubungkan satu kali saja masing-masing anggota himpunannya, maka dia adalah fungsi. Sesuai dengan kompetensi dasar kita kemarin adalah membedakan. Sekarang kita bagaimana sih cara menyatakan sebuah relasi. Sebetulnya untuk menyatakan relasi dan fungsi itu 11-12 saja, kurang lebih saja. Tapi kita akan membahas tentang relasi dulu. Cara menyatakan sebuah relasi itu nanti ada 3. Yang pertama adalah menggunakan tabel atau diagram diagram panah. Nanti ada grafik sini lebih ke Cartesius. Menggunakan kata-kata ini dia hanya mengurutkan saja, dari asal ke setelahnya daerah kawannya. Nah, tanpa menunggu waktu tanpa berlama-lama, marilah kita langsung masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu cara menyatakan sebuah relasi itu ada 3 jenis, ada 3 cara, yaitu seperti saya bilang tadi adalah menggunakan diagram panah. Di sini tabelnya. Cartesius di sini menggunakan grafik yang diagram Cartesius. Kemudian yang pasangan berurutannya adalah yang berupa kata-kata. Yang pertama kita akan bahas tentang diagram panah dulu. Sebentar. Kita akan bahas tentang diagram panah. Seperti namanya diagram panah, tentu ada berupa anak panah di situ. Nah, misalkan saja ya, ada himpunan A di sini, namanya Aldi, Siva, ada 4 orang ya sampai Dani, dan himpunan B itu dia adalah olahraga ya, ada voli, ada basket, ada tenis. Relasinya adalah kesukaan atau hobi bermain. Nah, di sini dari kata-kata di sini, dari himpunan yang di sini, kita rubah ke dalam bentuk diagram panah. Misalkan nanti ya, himpunan A adalah nama-nama tadi, himpunan pertama. Himpunan B adalah yang kegemaran. Karena anak panah seperti ini ya, dari kiri ke kanan, maka himpunan A itu adalah daerah A asal. Kemudian yang B itu adalah jadi daerah kawan. Aldi senangnya voli. Ini Aldi suka voli. Berarti ke sana ya. Seperti temannya. Kemudian Siva senangnya voli dan Siva senangnya basket nih. Siva senangnya voli dan Siva senangnya basket. Selingkuh ya dia Siva ini ya. Begandak ya. 2 kegemarannya. Kemudian dan seterusnya, Dani misalkan Nadia senangnya 3, semuanya ini. Dani senangnya tenis. Nah, untuk menyatakan diagram panahnya dia hanya seperti ini saja. Artinya memetakan dari daerah asal menuju daerah kawan. Dari mana sih daerah asalnya? Lihat tanda panahnya menuju ke mana. Kalau kiri ke kanan berarti daerah asalnya di sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya mari kita coba contoh berikut. Nah, di sini buatlah 3 buah relasi, 3 buah hubungan ya, dari himpunan P menuju himpunan Q. Himpunan P itu adalah anggotanya 2, 3, 4 ya. Yang Q ini anggotanya 1, 2, 4, dan 6. Bagaimana sih caranya? Karena dia dibilang adalah 3 buah relasi, artinya relasinya itu bebas. Di sini yang pertama adalah relasinya dibuat secara sengaja adalah lebih dari. Artinya himpunan P ini cari bilangan-bilangan ke himpunan Q
Q-nya, daerah asal, daerah kawannya itu cari yang kurang dari P. Contoh di sini adalah 2 lebih dari 1, otomatis 3 juga lebih dari 1, otomatis 4 juga lebih dari 1. Begitu dan seterusnya. 3 juga. 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2. Tidak mungkin 4 ke sini, tidak mungkin, karena pernyataannya adalah media relasinya adalah lebih dari. Yang B, dia adalah kurang dari. Sini suka-suka saja ya. Ini faktor dari juga suka-suka saja. Nanti bisa saja yang ke D itu adalah sama dengan apakah boleh? Boleh, sama dengan. Nanti yang ke E misalkan itu adalah akar dari, boleh. Relasi itu adalah suka-suka saja kita membuatnya. Nah, kita yang ke B adalah P kurang dari Q, himpunan P harus kurang dari Q. Artinya kita cari daerah asalnya di sini. Daerah asalnya harus kurang dari daerah kawan. Berarti 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 4. Dan 2 juga kurang dari 6. Begitu selanjutnya, misal 4 kurang dari 4 kurang dari 6. Tidak mungkin 4 memetakan ke 4, atau kan sama dengan. Maka 4 ini hanya satu aja, 4 kurang dari 4 kurang dari 6, 4 menuju 6. Nah, faktor dari juga sama. Nah, selebihnya bisa diulas lagi video ini. Apakah relasinya hanya 3 ini? Tidak, boleh sama dengan, boleh akar dari, boleh misalkan kuadrat dari, itu terserah saja. Jadi untuk relasinya adalah suka-suka saja. Baik, kita ke materi berikutnya, yaitu berikutnya adalah diagram Cartesius. Sebetulnya diagram Cartesius ini seperti kita tahu adalah koordinat X dan koordinat Y saja. Nah, artinya dari diagram di situ nanti terlihat mana yang pas dia lebih dari 1, mana yang kosong, mana yang hanya 1 kali saja. Misalkan seperti ini. Tadi contohnya tadi yang masih sama, yang kegemaran bermain, yang mereka Aldi dan Siva sampai ke Dani tadi menuju ke B, kesukaan, olahraga kesukaannya itu volley, basket, dan tenis. Nah, kita menuju ke sini, perhatikan sebelah sini diagram Cartesiusnya. Aldi, ini adalah daerah asal, ya kan? Ini daerah kawan. Oke, ini sudah ada A dan himpunan B. Otomatis ini X, ini Y kan. Nah, Aldi, Siva, Nadia, Dani 1, 2, 3, 4. Yang di sini adalah volley, basket, tenis 1, 2, 3. Aldi senangnya, ini tadi Aldi senangnya volley saja. Berarti dia ketemunya hanya 1 aja kan. Berarti dia Aldi itu cuma 1 di sini ketemunya. Siva senangnya volley dan basket. Nah, volley dan basket. Berarti Siva tuh di sini dan juga di sini. Kemudian Nadia senangnya 3-3-nya. Waduh, serakah ya ini ya. Nah, Nadia 1, 2, 3 ada ketemu di situ. Si Dani cuma suka tenis, berarti saat ditarik misalnya sebuah racing kan, ketemu sini, ketemu di sini, maka dia X dan Y-nya ketemunya di tenis. Nah, untuk Cartesius hanya seperti itu saja. Jadi terlihat di sini siapa yang bercabang, siapa yang hanya suka 1, siapa yang tidak suka sama sekali. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini yang ketiga adalah menyatakan relasi dengan menggunakan pasangan berurutan. Dari kata-kata, berupa kata-kata, dia diurut. Nah, contoh masih sama yang seperti tadi adalah himpunan A daerah asal, himpunan B daerah kawan. Oke, contoh tadi Aldi senangnya volley. Otomatis Aldi itu daerah asalnya, kawannya adalah volley. Nah, volley ini daerah kawannya. Atau bisa kita umpamakan di sini X, di sini Y. Nah, terus
Sini Siva. Siva. Oke, Siva senangnya voli juga. Oh, voli. Nah, berarti di sini juga ada Siva kan? Siva senangnya basket sih. Siva juga senangnya basket. Bukan basah ketek ya, tapi bola basket. Nah, oke, kasih kurung. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan, makanya pasangan berurutannya adalah Aldi ya kawan, voli, nah, ya Aldi asal, voli kawan. Nah, X Y sampai ke Rani, sampai ke Denis. Di Rani gak ada ya, nggak ada. Sampai ini salah typo aja. Sampai Dani menuju tenis, berarti gini ya. Ini daerah asal, ini daerah kawan, hanya mengurutkan saja, atau X dan Y hanya mengurutkan. Jadi kan terlihat di sini. Nah, daerah asal dan kawan, asal kawan. Jadi terlihat mana yang dia bercabang, mana yang dia tidak bercabang. Tapi secara umum nanti akan terlihat dengan menggunakan ini secara umum, tapi kita tidak mengecilkan yang lain. Nah, untuk materi hari ini hanya sampai di sini saja. Artinya untuk menyatakan sebuah relasi itu ada 3, menggunakan diagram panah, kartesius, dan menggunakan pasangan berurutan. Pak, bagaimana dengan fungsinya? Apakah nanti caranya sama? Sama saja. Dia ada perbedaan mereka nanti kan hanya di daerah asal. Nah, jika daerah asalnya nanti dia bercabang, maka dia bercabang atau kosong ya, maka dia adalah relasi. Tapi apabila dia daerah asalnya itu dia satu kali memetakan ke kawannya, maka dia adalah fungsi. Dia 11-12 saja, tidak jauh berbeda. Maka saya harap ini video ini bisa ditonton secara berulang-ulang, diulas karena ini salah satu materi prasyarat. Nanti jika ada tugas latihan nanti atau PR, nanti akan saya himbau di grup WA-nya dan saya upload di Google Classroom atau GCR. Karena untuk kalau nanti ada di Google Classroom, arsip kita ada dan bisa langsung saya koreksi. Kalian bisa cek langsung masuk ke drive kalian. Nah, saya rasa itu dulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Segala salah dan hilaf hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat. Amin.